Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Latifah Rizky. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Juanda Bogor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan pengeluaran di negara Filipina. Langsung saja, APBN negara Filipina. Jadi, sumber pendapatan utama pemerintah Filipina adalah pajak. Dengan beberapa pendapatan bukan pajak juga dikumpulkan untuk membiayai defisit fiskal dan utang. Filipina mengandalkan sumber domestik dan eksternal. Adapun pengeluarannya itu berasal dari pembiayaan dan hutang. Berikut adalah grafik perbandingan kontribusi pajak dan pendapatan bukan pajak dari tahun 2001 sampai 2010. Berikut adalah penghasilan pajak dari negara Filipina. Pemungutan pajak merupakan persentase terbesar dari pendapatan yang dikumpulkan. Kontributor terbesarnya adalah Biro Pendapatan Dalam Negeri atau singkatnya diberi nama BIR, disusul Biro Kepabeanan BOC. Upaya pajak sebagai persentase dari PDB rata-rata mencapai sekitar 13% untuk tahun 2001 sampai 2010. Pajak pendapatan adalah pajak atas pendapatan, upah, keuntungan seseorang yang timbul dari properti, praktik profesi, perilaku perdagangan atau bisnis, atau apapun yang diatur dalam Kode Pendapatan Internal Nasional 1997, dikurangi pengurangan yang diberikan. Jadi, pajak penghasilan di Filipina adalah pajak progresif karena orang dengan penghasilan lebih tinggi membayar lebih banyak daripada orang dengan penghasilan lebih rendah. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak. Nah, pendapatan bukan pajak merupakan persentase kecil dari total pendapatan pemerintah, kira-kira kurang dari 20%, dan terdiri dari pungutan biaya dan lisensi, hasil privatisasi, dan pendapatan dari perusahaan negara lainnya. Nah, berikut adalah hasil dari Biro Keuangan. BTR pengelola keuangan pemerintah dengan mencoba memaksimalkan pendapatan yang dikumpulkan dan meminimalkan pengeluaran. Sebagian besar PNBP berasal dari pendapatan BTR di bawah Perintah Eksekutif Nomor 449. BTR mengumpulkan pendapatan dengan menerbitkan, melayani, dan menembus sekuritas pemerintah, dan dengan mengendalikan dana stabilisasi sekuritas yang meningkatkan likuiditas dan menstabilkan nilai sekuritas pemerintah melalui pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah, tagihan, dan obligasi. Selanjutnya itu ada penerimaan dari privatisasi. Nah, privatisasi di Filipina itu terjadi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama pada tahun 1986 sampai 1987. Gelombang kedua selama 1990 dan tahap ketiga yang sedang berlangsung. Program privatisasi pemerintah ditangani oleh Dewan Privatisasi Antar Lembaga dan Kantor Manajemen dan Privatisasi, cabang pembantu dari Departemen Keuangan. Selanjutnya ada PAKCOR atau Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina. PASGOR sendiri adalah perusahaan milik pemerintah yang didirikan pada tahun 1977 untuk menghentikan operasi kasino ilegal. PASCOR diberi mandat untuk mengatur dan melisensikan perjudian, terutama di kasino, menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Filipina melalui kasino miliknya sendiri, dan mempromosikan pariwisata di negara tersebut.
Berikut adalah grafik perbandingan sumber pembiayaan domestik dan eksternal dari tahun 2001 sampai 2010. Baik, selanjutnya ada sumber pembiayaan eksternal. Pinjaman program dan proyek. Pemerintah menawarkan pinjaman proyek kepada badan-badan eksternal dan menggunakan hasilnya untuk mendanai proyek-proyek domestik seperti infrastruktur, pertanian, dan proyek-proyek pemerintah lainnya. Setelah itu ada pinjaman fasilitas kredit, treasury bills tanpa kupon, dan obligasi global, dan terakhir ada mata uang asing. Berikut adalah sumber pembiayaan dalam negeri. Itu ada dari yang pertama obligasi treasury, yang kedua dari pinjaman fasilitas, yang ketiga treasury bills, yang keempat bursa obligasi, yang kelima surat sanggup, yang terakhir yaitu deposito berjangka. Nah, berikut adalah grafik perbandingan pendapatan dan pengeluaran nasional dari 2001 sampai 2010. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.